Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sholli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Dahulu Nabiullah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbish rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ishrah li sadri, lapangkan dadaku. Bahkan ada juga doa yang dibaca memohon kepada Allah agar Allah melapangkan dada kita. Allahumma shrah sadri minal Quran, atau ya Allah, lapangkan dadaku dari Al-Quran. Salah satu peristiwa yang berlalu kemarin bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena tujuan orang berpuasa, termasuk tujuan kita mencari malam Lailatul Qadar, adalah agar Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Karena itu ketika ada orang yang sedang gelisah, ketika ada orang yang sedang menghadapi musibah dan hatinya menjadi gelisah, kemudian orang ini menemui sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang yang sedang galau hatinya ini bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana caranya agar supaya hati saya hilang resah, agar supaya hati saya hilang gelisah? Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, Iqra' al-Quran, baca Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran, dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, hadiri majlis Quran. Namun nasihat Abdullah ibn Mas'ud ini pernah dirasakan oleh salah seorang pemuda. Dalam satu kisah, ada seorang pemuda, dia bukan hanya bisa baca Quran, tapi dia termasuk hafizul Quran, hamalul Quran, hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Satu kisah, satu hari si pemuda ini jatuh cinta kepada seorang perempuan, sehingga menyebabkan sehari-hari dia tergila-gila dengan perempuan. Ketika si perempuan ini meninggalkan pemuda itu, hatinya menjadi gelisah. Pemuda ini menjadi galau, sampai si pemuda yang hafal Quran ini mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya berkali-kali, tapi hatinya tidak hilang gelisah. Hatinya tetap galau, hatinya tetap gelisah. Apa yang menyebabkan si pemuda ini sekalipun sudah baca Al-Quran,
tapi hatinya tetap gelisah dan galau karena kecintaannya kepada dunia, kecintaannya kepada perempuan, yang menyebabkan hatinya tidak menjadi tenang. Karena itu menjadi pilihan, kalau orang sudah memilih dunia, maka pasti tidak akan bisa berzikir kepada Allah, tidak akan bisa mendapat ketenangan dalam hati. Karena itu kita akan bahas salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa sekalipun kita sudah beribadah, termasuk di dalamnya sering baca Quran, sering berzikir, tapi justru hati kita dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Barang siapa yang akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibuat mudah menerima Islam. Dia akan dibuat mudah menerima Islam. Apa itu Islam? Islam ya Al-Quran. Limbadek. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayqa. Siapa orang yang dikehendaki akan dibuat kesasar, tersesat jalannya oleh Allah, yaj'al sadrahu dhayqa. Allah akan menjadikan dadanya sempit, harajan, sesak, ka'annama yas'adu bis-sama', seolah-olah hatinya itu sesak membumbung tinggi ke langit. Bahasa Al-Quran seperti ini, kalau nggak ngaji pasti nggak paham, pasti nggak paham. Nanti kita akan jelaskan menggunakan tafsir, salah satu tafsir. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah gambaran orang-orang yang rijs. Rijs nanti kita akan jelaskan menurut penafsiran Al-Quran apa itu rijs. Gambaran orang-orang yang tidak beriman. Jadi boleh jadi dia Islam, tapi justru Islamnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah, membaca Al-Quran belum tentu menghilangkan penderitaan dan kegelisahan kita. Malah bisa kita lihat pengajian yang sering kita laksanakan di Kliwonan ini, makin lama barisannya makin maju. Karena memang pengajian Al-Quran itu pengajian yang tidak semua orang bisa disentuh dengan Al-Quran. Ada pengalaman-pengalaman rohani sampai Al-Quran itu memang masuk ke dalam diri kita. Yang pertama, bahwa kita membaca Al-Quran tidak bisa menghilangkan penderitaan. Jadi kalau kembali lagi saya jelaskan, kalau di dalam garis takdir kita, nasib kita sudah tidak enak,
Kita sudah dicoba oleh Allah banyak hutang, terus dzikir baca Al-Quran belum tentu hilang hutang. Jangan harap, karena itu pesan dari ayat ini. Nanti saya akan jelaskan pendapat para ulama tafsirnya. Jangan harap kita berzikir, kita membaca Al-Quran terus hilang penderitaan kita. Jangan harap. Ini supaya tidak PHP. Jadi kalau ada orang ngasih, kamu masalahnya apa? Anu mbah, belum kawin-kawin mbah. Ini kamu baca ini, terus nggak diijabah. Itu bukan salah mbahnya, salah kamunya meminta ke mbahnya. Wong dari sananya belum tertulis harus menikah. Anu mbah, saya utangnya banyak, apalagi sudah COVID-19 ini mbah. Ini saya harus baca apa? Ini baca la ilaha illallah 100.000 kali. Baca la ilaha illallah dah 20 kali. Tasbihnya pluk-pluk. Kali ngorok nih. Jadi ayat Al-Quran ini mengingatkan kita berzikir, membaca Al-Quran tidak akan menghilangkan kalau Allah sudah memuji kepada kita. Karena kalau kita sudah diberi ujian oleh Allah, tandanya kita dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, pasti diuji. Pasti istrinya susah dinasehati, itu ujian. Kalau Allah belum mau mengangkat ujian itu, ya nggak bakal. Bagian dalil Quran 20 juz. Jadi kita harus terbiasa dengan ujian. Karena kata Allah sendiri di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, karena penderitaan dengan kesenangan itu satu bagian, seperti dua sisi mata uang. Kalau kita hidup tidak mau menderita, maka tidak akan lahir kesenangan. Justru dalam hidup itu yang menyebabkan senang adalah penderitaan. Kalau kita tidak pernah merasakan penderitaan, maka kesenangannya itu menjadi tidak nikmat. Sudah tidak punya uang, motornya ditarik ning leasing, istrinya meminta cerai, anak-anaknya meninggalkan, setelah itu kena penyakit COVID. Dan itu pernah dicontohkan oleh Allah pada diri seorang Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau para hadirin sekalian mencari ustadz atau kiai yang diijabah doanya, gak akan bakal ketemu. Kalau garis takdirnya, sekali lagi, kalau di dalam tulisan takdirnya tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting, tauhid ini yang penting, yang harus diyakini. Kalau Allah tidak merubah takdirnya, maka tidak akan merubah nasib kita. Karena itu di bulan Ramadan kita memohon rahmat Allah, agar supaya Allah merubah takdir-takdir kita yang tidak baik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatshumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu berprasangka, kata Allah, apakah kamu menduga kamu akan masuk surga sementara kamu belum pernah aku uji, sama seperti aku memberikan ujian kepada umat-umat terdahulu.
pengajian Thariqah. Kita harus siap dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu kita diuji oleh Allah, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin menaikkan derajat kita. Itu ada satu kisah di dalam hadis qudsi. Saya lagi cari teks hadisnya, nanti saya akan bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Ada satu hadis qudsi, ada orang yang dolim, orang buruk, orang yang perilakunya buruk. Ketika minta doa kepada Allah, Allah ijabah doanya. Tapi sebaliknya ada hamba yang saleh berdoa kepada Allah, doanya ditolak. Nih diingat-ingat, saya ulangi lagi. Ada orang yang dolim, ada orang yang buruk, tapi doanya diijabah oleh Allah. Sebaliknya ada orang yang soleh, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini para malaikat bingung, protes, ya Allah, engkau katanya maha adil, ini gak adil. Masa orang soleh doanya ditolak, orang dolim doanya diijabah. Lalu Allah berfirman, kata Allah begini, para malaikat, kenapa aku mengabulkan doa si dolim? Aku ingin membalas kebaikannya di dunia walaupun sedikit, sehingga ketika dia meninggal dunia, aku tinggal memberikan hukuman atas keburukannya. Ini saya ulangi lagi, supaya kita jangan berpatokan doa diijabah itu pasti wali. Belum tentu. Wali yang doanya tidak diijabah juga banyak. Nabi juga ada. Nabiullah Musa alaihi salam 40 tahun doa agar supaya Fir'aun jatuh. Baru setelah 40 tahun diijabah oleh Allah. Nabi Zakaria berapa puluh tahun berdoa, sampai di dalam Al-Quran disebutkan. Ini harus ditiru ini. Cara doa-doa ini nanti saya jelaskan. Cara doa para nabi. Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhan, rambutku sudah berubah, tulangku sudah melemah, kulitku sudah melepuh mengerut, tapi engkau tidak kunjung mengabulkan, mengijabah doa. Itu doa Nabi. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ada satu doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa diijabah, ini hadisnya. Ingat-ingat, jangan-jangan Allah ingin membalas kebaikan kita di dunia langsung, tapi setelah meninggal dunia kita tinggal dibalas dengan keburukan-keburukan kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Makanya terima susah. Kalau garisnya sudah susah, terima. Sabar. 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 Termasuk di antara yang sabar itu ya, dikala susah, fis-sarra alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kadang-kadang Allah ngetes. Kalau kamu lagi punya penghasilan di sedekah gampang. Coba kalau lagi susah kayak gini, ayo mau sedekah enggak? Kadang-kadang Allah uji kesusahan. Jadi harus kita syukuri. Yang kedua, ada doa orang soleh tapi tidak dijabah oleh Allah. Malaikat tanya, kenapa? Kata Allah, karena aku ingin membalas kebaikannya, karena aku ingin membalas keburukannya di dunia. Sekalipun dia soleh, dia punya keburukan, aku ingin balas langsung dengan tidak dijabahnya doa. Karena nanti setelah mati, aku tinggal membalas kebaikannya. Karena itu para ulama berpendapat ada orang yang doa-doanya tidak dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah Allah benci dengan doanya.
Ulama menggambarkan orang ini seperti seorang penyanyi jalanan. Jadi kalau kita bakso, itu kan ada penyanyi jalanan datang. Kalau suaranya jelek, kita pengen cepat ngasih duit nggak? Supaya dia cepat-cepat pergi. Ada suara yang Allah tidak sukai, dan Allah pengen cepat kasih ini cepat supaya kamu sana. Kamu gak usah beribadah lagi kepada aku. Siapa orang-orang yang tidak disukai Allah? Orang-orang yang hubbud dunia, yang segala perilakunya tujuannya hanya untuk kepentingan dunia. Karena itu di dalam Al-Quran, orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang hatinya dilapangkan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Orang yang punya kepentingan pribadi itu susah mendapatkan nasihat Al-Quran. Saya kasih contoh, karena kita di musim Lebaran, di musim silaturahim, saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran, Allah melaknat, sekali lagi saya ulang-ulang karena ini peringatan keras dalam Quran. Allah melaknat orang yang memutuskan tali silaturahim, apapun bentuknya, apapun dalihnya. Kenapa Allah melaknat orang memutuskan tali silaturahim? Karena orang yang memutuskan tali silaturahim lebih mencintai dirinya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk menyambungkan tali silaturahim, apapun alasannya kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita terlalu cinta pada diri kita, sampai nasihat Allah tidak masuk. Orang yang tidak akan dilapangkan dadanya oleh Al-Quran akan selalu sesak, selalu sempit. Orang yang cinta kepada dirinya berlebihan. Nanti kita akan bahas mencintai diri berlebihan di kliwonan yang akan datang dalam tema Al-A'jabu bi Ra'yi. Jadi kalau kita punya kepentingan pribadi, kita punya kepentingan politik itu bahaya. Karena itu saya akhirnya sekarang sepakat tidak ada kebaikan di dalam politik, karena tujuannya adalah kekuasaan. Ada nggak kebaikannya? Tujuannya kekuasaan ada nggak? Nggak ada. Kalau bisa diinjak, kalau bisa minimal itu menyakiti dengan mulut. Saya menganjurkan untuk tidak berpolitik sehingga ya tinggal dipilah-pilah saja. Ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu ketika lahir hidup di dunia, jiwanya itu terpenjara oleh kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya. Sudah dikasih rezeki nih, cukup dia oleh Allah nih, terus berpikir nanti anak saya gimana? Sudah dikasih untuk anaknya, nanti cucu saya gimana? Setelah dikasih untuk cucunya, kurang. Karena itu nanti ada satu hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang tidak akan dilapangkan dadanya oleh Allah karena orang itu mencintai dunia yang berlebihan. Pertanyaannya sekarang apa sih? Dunia itu apa sih? Saya ingin bacakan ayat Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum, jika ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun yang qataraftumuha, harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardunaha ahabba ilaikum minallah. Bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta kekayaan yang kita usahakan, perdagangan yang sekarang sedang berjalan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kita cintai dibanding Allah dan Rasulnya, maka kita termasuk orang yang hubbud dunya, lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lebih mencintai seperti yang dikatakan Al-Quran tadi, dibanding kepentingan Allah, kepentingan Rasulnya, dibanding berjuang di jalan Allah, maka kita adalah hubbud dunya. Nah, ini saya tafsirkan dengan paling mudah begini. Kalau di saat seperti ini kita sekalian nyeletuk, aduh sekarang usahanya lagi susah dibanding dulu, itu kita sudah hubbud dunya. Ada ulama menjelaskan, kalau yang kita ucapkan itu selalu urusan dunia saja, selalu kepentingan pribadi saja, itu adalah orang yang hubbud. Paham ya? Patokannya paham ya? Jadi kalau kita gelisah karena dunia, itu berarti hubbud dunia. Kalau kita risau akan masa depan anak kita, kita berarti hubbud dunia. Kalau kita risau akan investasi untuk masa depan kita, kita adalah hubbud dunia. Kalau kita gelisah akan perdagangan kita, kita adalah kita adalah cinta dunia. Dan orang yang cinta dunia, sekali lagi, tidak akan dilapangkan dadanya oleh Allah subhanahu, sekalipun beribadah, sekalipun sholat, sekalipun berzikir, sekalipun sholat berjamaah, termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Quran, tidak akan menenangkan hati. Kenapa? Karena dunia lebih dia cintai dibanding Allah dan Rasul. Oh, berarti kalau kayak gitu bekerja nggak boleh dong? Lah, nanti saya jelaskan. Ada penjelasan dari tafsir. Karena itu yang paling berat dari cinta dunia ini, yang paling berat dari cinta dunia ini adalah cinta kepada diri sendiri yang berlebihan. Itu yang paling susah untuk dirasakan. Itu tidak terasa saja. Seperti tadi saya kasih contoh, kalau kita susah untuk memaafkan orang, itu berarti tanda bahwa cinta kita kepada diri itu sudah berlebihan. Kenapa? Memaafkan perintah Allah. Oh enggak, orang itu sudah menyakitkan saya, tinggal dirubah sudut pandangnya. Siapa tahu dia nyakitin saya karena Allah yang menghendaki. Bisa memaafkan enggak? Bisa memaafkan enggak? Orang yang cinta dunia itu tidak akan ketemu tuh di situ. Termasuk cinta diri berlebihan. Karena itu orang mukmin itu
disebut orang yang bisa menerima mutiara dari manapun dia berada. Al-hikmatu dhallatul mu'min fi ayyi wi'ain kharajat. Orang mukmin itu dari siapapun dia bisa menerima masukan. Kenapa? Karena dia tidak cinta dunia, dia tidak punya kepentingan. Yang dia yakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita punya kepentingan, yakin hatinya akan sempit. Enggak dikasih ujian, diberi nikmat juga enggak enak. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membedakan urusan dunia dan urusan akhirat? Loh, kalau disebut tadi harta dunia dan segala macam, harta yang diusahakan, perdagangan yang diusahakan adalah hubbud dunia, lah terus bagaimana? Ada ulama menjelaskan begini. Jadi di hidup ini ada dua urusan, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Apa bedanya urusan dunia dan urusan akhirat? Ini yang penting. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Saya ingin mulai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Nanti kalau mau ada yang nyatet mulai kliwon depan, nanti saya akan kasih tahu ayatnya supaya bisa buat perenungan sendiri di rumah. Kata Allah di dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada orang-orang yang menjual dirinya, menjual hartanya agar dia memperoleh surga Allah Subhanahu. Kalau saya tidak se ekstrim orang-orang toreko, itu harus menjauhi dunia supaya dekat dengan Allah, tidak. Bagi saya urusan dunia dengan urusan akhirat itu bedanya di sini. Kalau kita bekerja mencari uang dan uang itu kita belanjakan untuk kepentingan Allah, maka itu adalah urusan akhirat. Kita tidak tergolong cinta dunia. Sekali lagi, kalau kita bekerja mencari uang, kita belanjakan untuk kepentingan Allah. Apa kepentingan Allah? Memberi nafkah kepada istri, kepada anak, membantu orang yang tidak mampu, memberi makan kepada sesama. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu tidak tergolong urusan dunia. Itu adalah urusan kecuali kalau kita terjun ke politik, nyalon, nah itu udah pasti urusan sendiri itu. Oh enggak, saya membela kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat kok bohong. Itu urusan. Tapi kalau kita beribadah, berzikir kepada Allah, sholat berjamaah, rajin berzikir, baca kulhunya sampai 100.000 kali setiap malam, istighfar terus, tapi hati kita lebih condong kepada dunia, memaafkan tidak mau, meminta maaf tidak mau, memutuskan hubungan yang sudah dibangun, apalagi itu dengan gurunya, dengan orang tuanya, maka ibadahnya menjadi urusan dunia dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Untuk orang yang seperti ini, Al-Quran menggelari dia dengan orang pendusta agama. Orang yang beribadahnya rajin tapi akhlaknya buruk, Al-Quran menggelarinya dengan pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil. Maka ibadahnya semuanya tidak diterima oleh Allah. Ibadahnya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi kalau kita beribadah untuk tujuan dunia, maka itu sudah menjadi urusan dunia.
Karena itu di dalam menafsirkan ayat yang tadi saya bacakan, ada seorang sahabat, saya kutip ini dari tafsir Abdul Al-Mantur yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada seorang sahabat namanya Abi Ja'far Al-Madain. Ini penjelasannya, dia hanya rajulun min Bani Hashim walaysa huwa Muhammad bin Ali. Jadi tidak ada keterangan siapa Abu Ja'far ini, yang jelas dia orang yang hebat, orang yang alim. Kemudian dia meriwayatkan hadis su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Nabi. Apa yang ditanyakan? An hadhil ayat faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang ini bertanya tentang ayat, siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah dengan keislaman. Qalu, mereka berkata, kaifa yashrahu sadrahu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah melapangkan dada seseorang? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nurun yaqdhifu fihi fayansharahu lahu wa yanfusuhu lahu. Cara Allah melapangkan dada seseorang adalah dengan Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya, sehingga menyebabkan hatinya menjadi lapang dan makin meluas, makin melapang. Kemudian orang-orang itu berkata, qalu fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha. Bagaimana kami mengetahui itu? Itu kan peristiwa rohani, bagaimana kamu mengetahui itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, al-inabati ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur wal isti'dadil mauti qabla liqa'il maut. Tanda orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah adalah kerinduannya akan kembali kepada hari akhir. Ketakutannya dia bahwa besok akan ada hari perhitungan. Kalau di dalam pikiran kita ada pikiran bahwa besok akan ada perhitungan, ngutang nggak bayar pasti takut. Ngutang nggak bayar pasti takut. Kenapa? Karena besok akan dihitung semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang sebesar zarah, sebesar debu saja dihitung, apalagi yang duit. Dan orang yang rindu kepada hari akhir, dia akan menyikapi dunia itu seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin membaca sabda Nabi. Kata Nabi, mali walid dunya ma ana wad dunya innama matali wa matalud dunya kama tali raqibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi, dunia bagiku adalah seperti pengendara yang sedang bernaung di bawah pohon. Ketika dia menunggu hujan, setelah hujan reda, maka pengendara itu akan meninggalkan pohon. Dunia itu sementara. Yang akan abadi adalah darul khulud, darul akhirah. Wallahi ma fid dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababi fil yammi falyandur bima tarja'. Demi Allah, kalau dunia dibandingkan dengan akhirat, demi Allah,
riyen langka sekuku ireng nih kenikmatannya. Lalu mengapa yang tidak nikmat itu kita perjuangkan mati-matian? Kita menyakiti hati orang, kita menyakiti hati saudara kita, kita menyakiti orang-orang yang harusnya kita cintai. Kemudian itu ciri yang pertama, orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah. Yang kedua, ciri orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah, wattajafi andaril ghurur. Dia menjaga jarak dengan urusan dunia. Karena itu saya sering contohkan biasanya kalau ada ikhwan jamaah itu, pas misalnya dia lagi dagang atau apa lagi laris, ini seperti kayak Aceng dagangnya lagi laris, saya suruh pulang. Itu salah satu cara distancing agar kita tidak jadi hubbud dunia. Kalau kita tidak bisa menjaga diri dari dunia, wattajafi andaril ghurur, maka kita akan tidak bisa dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir aja nanti muternya sekalian salawatan. Ambisius, pokoknya yang penting saya harus jadi kliwon, saya harus jadi lebih, bagaimanapun caranya, pakai uang nggak apa-apa. Udah tuh dikasih nasihat Quran pasti nggak masuk. Dikasih tahu peringatan Al-Quran, kata Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim akan diberikan laknat dan diberikan tempat yang terburuk. Kata dia, masa bodoh urusan akhirat, mending dikit jadi lebih dikit. Gampang tuh sih, gampang kok tobat karo Gusti. Disangkanya tobat yang semacam itu diterima oleh Allah Subhanahu. Sekali-kali tidak. Nanti akan saya ceritakan di ujung akhir, ada seorang yang tobatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak akan. Karena itu wattajafi andaril ghurur, selain menjaga diri dengan dunia, saya mendidik itu dengan toples. Toples itu wattajafi andaril ghurur. Mau kamu ikut enggak, bukan urusan saya, wajib saya basyiran wa nadhir, mengajak. Mau ikut monggo, enggak juga enggak apa-apa, merasakan dewek kok enak-enaknya. Itu sebabnya ada yang pernah ikut saya, terus dia dapat rezeki banyak, lagi ngobrol sampai gelisah, ndelengi HP, maning aduh heman pisen duit melayu. Barang ning kene ngobrol karo Kang Kaji. Beli mari-mari ngobrolnya. Anda dawaman, nambah dawam. Ada duitnya beribadah. Itu saya lagi ngajari wattajafi andaril ghurur. Mbari aja gemeteran hati. Bahkan duitnya hilang, rezeki beletak kan beraja gemeter biasa bae. Itu ada nih Jakarta, udah ngajak ngobrol, pesenannya sepis, untungnya aja sudah 100.000 misalnya. Yang pesen sampai 50 pis itu berarti berapa? 5 juta. Orang nih kayaknya ngobrol Quran baik. Aduh, kuliah apa ngobrol Quran? Nih kan oleh 5 juta. Bikin di mari-mari temen sih ngobrolin. Lah kalau hatinya seperti itu namanya hubbud. Saya lagi at-tajafi andaril ghurur. Udah satu hari ada yang lagi mesra banget sama istrinya, saya undang, sini kamu di pondok. Ngobrolnya dari sore sampai malam, sampai tengah malam. Istrinya SMS terus, WA terus. Ayah cepat pulang ayah. WA ke satu cuma dideleng mah.
nganti harapan izin wedi kok ning kaji blena taruh mana di WA maneh kapan pulangnya kapan balik ke bumi gitu telah aning WA ketelu telepon diangkat tapi gak dipakai nih. Itu sebetulnya saya lagi didik supaya kita jangan sebut kok ya rabi lu bakal ditinggalkan, anak bakal ditinggalkan, dagangan bakal ditinggal, tabungan bakal ditinggal. Siapa kang bakal baturi ning alam kubur? Siapa? Amal soleh. Lah kita bisa amal soleh, kita tidak akan bisa beramal soleh kalau kita tidak mengerti Al-Quran. Itu namanya at-tajafi andarul ghurur, distancing. Demen sia demen biasa baik. Ini sih kalau dengan istrinya kayak wedi bisa. Aduh. Itu namanya tidak tajafi andaril. Kalau hati kita lebih condong kepada dunia, sekali lagi, maka Allah tidak akan melapangkan dada kita. Ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bisa membuat hati kita menjadi tenang. Saya mohon maaf kalau ngomongnya agak keras karena saya menyampaikan ini dari Al-Quran. Kalau mau baca silahkan, nanti saya kasih kitabnya. Kitabnya ini sekitar 8 jilid Tafsir Abdullah Mantun. Kalau mau baca silahkan di depan ya penjelasannya. Barangkali saya ngawur. Ya, betul. Saya juga. At-tajawi andaril, menjaga jarak dengan kehidupan dunia. Kenapa menjaga jarak? Wal isti'dadil maut qabla liqa'il maut, dengan tujuan mempersiapkan kematian. Mati itu pasti, semua akan kita tinggalkan. Karena itu tadi saya dalam doa memohon agar kita bisa meninggalkan kebaikan di dunia setelah kematian kita. Apa kebaikan kita di dunia? Yang tinggal, yang abadi dari diri kita setelah kita meninggal dunia itu cuma 3. Istri nggak ada di dalam. Istri nggak ada di dalam. Yang pertama sedekah jariyah. Ini yang kamu berikan nanti nih, muter. Ini nanti tinggalan kamu setelah kamu meninggal. Yang kamu kasih ke toples, yang kamu sumbangkan, itu yang bakal abadi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini kamu mengikuti pengajian sekarang ini, kemudian pulang disampaikan lagi, diamalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Itu yang bakal kekal abadi setelah kita meninggal. Itu yang akan menolong kita. Istri, aduh, kita mati bisa kawin mati. Apa mani masih belum bener. Iya. Yang galak seperti saya sih nggak mau. Nggak ada saya mau kawin. Apalagi suaminya istrinya mati lagi. Gak nunggu petang bulu dinaman. Ukurannya masih basah. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jadi 3 yang abadi. Jadi sekali lagi ada 3 hal yang bisa melapangkan dada kita dan bisa membuat hati kita menerima petunjuk dari Allah, menerima keislaman dari Allah. Yang pertama adalah kerinduan kita kepada hari akhir. Karena rindu kita kepada hari akhir, akhlak kita pun kita hati-hati. Karena pada hari akhir semua akan dibalas oleh Allah. Yaumul jaza, hari pembalasan. Yang kedua, kita mulai menjaga jarak dengan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, nggak boleh mencari dunia yang banyak. Boleh cari dunia yang banyak, tapi jangan ditumpuk-tumpuk dunia. Walladzina yaknizuna dzahaba
wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang numpuk-numpuk harta ini disindir dalam Quran. Kata Allah, orang yang menumpuk-numpuk emas, perak, harta, Muhammad berikan kabar gembira akan adab yang pedih. Mungkin hartanya bisa menggembirakan tapi sebentar, setelah meninggal dunia adab Allah yang pedih yang akan ditimpa. Itulah kita harus menjaga jarak dengan dunia. Biasa-biasa baik, jangan terlalu sayang istri, sayang anak boleh, jangan berlebihan. Sayang harta boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kita sudah, ini hati-hati, ini penting. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menghembuskan kepada kita akan kefakiran. Jadi kalau kita punya uang terus mau bersedekah, ada bisikan, wah aja eman baik kurang, itu bisikan setan. Kalau kita ke bawah bisikan setan, kita berarti kubur. Yang terakhir yang tidak akan mendapatkan kelapangan dada adalah orang yang tidak mempersiapkan kematian. Orang yang mulai dari sekarang tidak mempersiapkan kematian. Bekal apa yang kelak akan dibawa menghadapi kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian Allah berfirman, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan. Ada orang yang dikehendaki untuk dibuat tersesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang bukan orang kafir, bukan orang muslim, orang ahli ibadah, tapi dibuat tersesat oleh Allah. Ciri-ciri tersesatnya, yaj'al sadrahu dhayyiqa. Allah jadikan hatinya sempit. Memaafkan saja tidak bisa, memberi saja tidak bisa. Allah beri hatinya sempit. Selain hatinya sempit, harajan, Allah berikan keraguan-raguan di dalam hati. Aisyakan, ragu-ragu kalau dikasih, diberitahu tentang kalau kamu bersedekah Allah akan membalas sedekah kamu. Kalau di pikirannya, ya tak beli, benar tak beli. Masa Quran ngajarakan orang itu namanya orang yang sempit. Menen ning pondok le, beresin mic persiapan kliwonan. WA dibales beli apa beli. Misalnya itu karena pikirannya engkoe ning danae ngapai bae, engkoe priben, engkoe kita ninggalaken pekerjaan kok, ninggalaken keluarga kok, ninggalaken gin sempit. Dhayyiqan haraja. Ini saya harus jelaskannya supaya yang kita rasakan dalam sehari-hari. Ini penjelasan Al-Quran. Dibuat ragu-ragu hati dengan Al-Quran ragu. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah hatinya seperti membumbung ke langit. Pernah nggak kalau kita lagi mendaki terus agak cepat jalannya terus hati kita sesek? Sesek membumbung, pernah nggak? Lah kira-kira seperti itu orang yang tersesat, yang ada hanyalah kebencian, mengkel bening di bae. Ketemu karo sapa bae hawe mengkel bae. Ndau bae tak lah bocah iki kan gawe nyengit. Mengkel. Bahkan di dalam kejiwaan ini, saya tidak sebut salah satu jamaahnya. Saya cerita ada salah satu jamaah kita yang saya lagi terapi tapi sampai sekarang nggak pernah berhasil karena hatinya sempit. Ada salah satu jamaah kita yang berpikirnya itu semua orang nggak peduli dengan dia. Jadi dia sekarang dewek banget sama jari. Seseneng-senengnya dia itu ciri hatinya sempit.
Jadi dikasih tahu, tidak dikasih tahu, anzaltahum am lam tunzirhum la yang mengkonon itu badek, itu hatinya sempit. Kalau terus itu menjadi badek. Lah badek itu nanti dalam Quran berikutnya dijelaskan, hadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak yakin hati. Jadi orang yang tersesat itu dalam Quran disebut sebagai ar-rijs, orang yang menerima hukuman. Tafsir Tabari menjelaskan la khaira fihi. Orang itu sekalipun beribadah tidak ada kebaikannya sedikit. Karena itu ada satu penjelasan dari ulama. Ada satu penjelasan dari ulama, ada satu kisah di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Ada seorang yang taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bermunajat, dia beribadah, dia berzikir, memohon ampun, tapi Allah menolak. Padahal dia sudah ibadah begitu lama. Sampai saking kasihannya Nabiullah Musa tanya, ya Allah, kenapa orang ini tidak engkau terima taubatnya? Allah menjawab, kata Allah, karena aku melihat di dalam hatinya, di dalam lubuk hatinya terdalam ada sebesar biji zarrah kecintaannya kepada dunia. Ada sebesar biji zarrah kecintaannya kepada dunia. Dan kecintaan kepada dunia jelaskan di dalam Al-Quran akan membuat hati menjadi keras. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah pasti akan diberi cahaya oleh Allah. Dan sebaliknya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah cirinya adalah hatinya membatu, hatinya keras. Diberi peringatan Quran, diberi nasihat Quran, kal hijarah au asyaddu qaswah, hatinya membatu, bahkan lebih keras dibanding batu. Dan orang-orang yang hatinya keras seperti batu itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Orangnya jawab terus, ngeyel terus. Kalau dikasih nasihat tuh jawab baik. Kamu telat, kamu salah. Enggak kok, saya luru alasannya kan saya sejen. Beli kali ngaku iya salah men. Hati yang keras. Secara psikologis, kalau kita ketemu dengan orang yang salah tapi tetap bela diri, jadilah Nasruddin Khoja. Bagaimana Nasruddin Khoja? Kasih sorbannya, nggak usah dinasehati. Karena itu saya kalau ketemu dengan orang semacam itu biasanya tidak akan saya kasih nasihat. Nasihat saya cukup perilaku. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Orang yang keras hatinya, dia tidak akan mengingat Allah. Dan karena tidak mengingat Allah, hatinya selalu sempit, hatinya selalu gelisah. Karena itu dia berada dalam kesesatan yang nyata. Allahumma syrah sudurona bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan dada kita bisa menerima nasihat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjauhkan hati kita dari hati yang batu, hati yang tidak bisa menerima nasihat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.